Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Okta Erlisa dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478290 dan rekan saya. Saya Ade Irma dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 3C. Saya Silvi Febrianti dengan NPM 247820095 dari TRI 3C. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi dari bab 6 yang berjudul Intellectual Property atau kekayaan intelektual. Nah, topik ini tuh sangat penting di era digital karena menyangkut perlindungan terhadap hak karya, ide, dan inovasi manusia agar tidak disalahgunakan oleh pihak lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan menyampaikan di bagian awal dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai pembahasan materinya. Di sini di slide 1. Next, yang tadi. Nah, kekayaan intelektual ini mencakup beberapa bentuk karya seperti karya seni, penemuan teknologi, desain, hingga rahasia dagang perusahaan. Nah, secara umum, bab ini tuh terbagi menjadi 4 utama, yaitu yang pertama, hak cipta atau copyright, terus paten, rahasia dagang atau trade secret, dan isu etika kekayaan intelektual di era digital. Nah, kita perlu memahami konsep ini karena di dunia sekarang ini, di dunia digital yang beralih menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, di mana ide dan kreativitas manusia itu menjadi aset utama yang harus dilindungi. Oke, next slide. Oke, kok ini nggak ada ya slide-nya? Oke, di pendahuluan ini terdapat kutipan yang menarik dari Bill Gates yang berbunyi, kekayaan intelektual memiliki masa simpan seperti buah pisang. Nah, yang artinya nilai suatu inovasi atau karya dapat menurun jika tidak segera dimanfaatkan atau dilindungi dengan baik. Kemudian ada contoh kasus dari Sinopel mencuri rahasia dagang dari Amerika Superconductor atau AMSC. Sinopel mengambil kode sumber perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol turbin angin. Nah, dan hal ini menyebabkan AMSC menderita kerugian hingga 800 juta US dollar dan hampir bangkrut. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Selain itu, di era sekarang, topik ini tuh semakin relevan karena adanya transformasi digital dan kecurangan dan kemunculan AI generatif yang menimbulkan pertanyaan baru tentang siapa pemilik karya buatan AI. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data, algoritma, dan karya digital semakin penting dan dibutuhkan diharmonisasi hukum KI di tingkat global. Next slide. Pada slide ini, konsep dasar kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual atau KI adalah hak yang timbul dari pikiran manusia yang menghasilkan produk, proses, atau layanan yang memiliki nilai ekonomi. Yang tujuan utama dari perlindungan
KI ini adalah yang pertama itu mendorong inovasi dan kreativitas agar orang terdorong untuk terus berkarya dan berinovasi. Yang kedua, ada memberikan insentif ekonomi bagi pencipta. Memberikan insentif ekonomi bagi para pencipta dan penemu si ekonomi itu. Terus yang ketiga, melindungi investasi dalam penelitian, perkembangan R&D, terus pemecahan eksploitasi ilegal oleh pihak yang tidak berhak. Selanjutnya ada jenis-jenis KAI, kekayaan intelektual, diantaranya yang pertama, hak cipta. Hak cipta ini melindungi karya seni, sastra, musik, software, dan karya kreatif lainnya. Selanjutnya ada paten. Paten ini melindungi penemuan teknis atau inovasi baru. Nah, yang ketiga ada rahasia dagang atau trade secret yang melindungi informasi rahasia yang memberikan keunggulan kompetisi, misalnya resep, formula, atau kode algoritma. Terdapat pula perlindungan kekayaan intelektual di aspek Amerika dan Indonesia di sini. Misalnya di Amerika, hak cipta itu berlaku 70 tahun pencipta, sementara di Indonesia itu 50 tahun setelah kematian sang pencipta. Nah, yang kedua, negara memberikan perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Nah, rahasia dagang ini tetap dilindungi selama informasinya masih dirahasiakan dan masih terjaga. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa prinsip kekayaan intelektual itu serupa dengan global, namun sistem perlindungannya bisa berbeda dengan antar negara seperti itu. Oke, selanjutnya, next. Selanjutnya di sini hak cipta atau copyright. Pengertian hak cipta di sini hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya dalam jangka waktu tertentu. Jadi objek yang dilindungi itu meliputi karya tulis, musik, film, software, atau perangkat lunak. Di Indonesia, masa perlindungan hak cipta ini berlaku 50 tahun setelah kematian pencipta. Nah, di sini ada beberapa pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di era digital, diantaranya. Yang pertama itu pembajakan software, yaitu menggunakan program bajakan tanpa lisensi resmi. Penggunaan software yang ilegal, seperti itu. Yang kedua ada unduhan ilegal atau seperti mengunduh musik, film, atau buku tanpa izin pencipta. Yang ketiga ada plagiarism, yaitu menjiplak atau mengcopy karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Yang keempat ada penyebaran tanpa izin, yaitu membagikan karya orang lain di internet tanpa pengetahuan atau persetujuan sang pemilik. Nah, dari contoh kasus-kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa pelanggaran hak cipta bukan hanya merugikan si pencipta tersebut, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk menghormati karya orang lain itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Belum terlihat. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke hak cipta.
Nah, fokus pada ancaman terbesar di abad ke-21, pelanggaran hak cipta digital. Kehadiran internet memang mempermudah kita mengakses informasi, tetapi ia juga memfasilitasi pelanggaran massal dengan satu klik. Di tingkat global, kita sering merujuk pada DMCA di Amerika Serikat, yakni Digital Millennium Copyright Act. Undang-undang ini adalah benchmark karena dua hal, yakni yang pertama, ia melindungi teknologi, yakni anti pembajakan seperti DRM, Digital Rights Management. Nah, dan upaya membongkar DRM itu sendiri sudah merupakan pelanggaran hukum. Yang kedua, yakni di MCA, yakni memiliki mekanisme takedown notice yang sangat efisien. Pemilik hak cipta bisa meminta penyedia layanan internet ISP untuk segera menghapus konten yang melanggar. Nah, ini adalah contoh penegakan hukum yang swift dan tegas. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, kita punya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Regulasi ini sudah mencakup perlindungan hak cipta digital dan memberikan sanksi pidana yang sangat berat, yakni maksimal 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Namun, mari kita jujur, tantangan utama kita adalah penegakan dan implementasi yang masih terkesan lambat dan terbatas. Lalu analisis data dan kasus di Indonesia. Keterbatasan ini tercermin nyata dalam data, yakni yang pertama angka pembajakan software. Data dari BSA, yakni The Software Alliance tahun 2022, menunjukkan 84% software di Indonesia masih berstatus bajakan. Bayangkan 8 dari 10 software yang digunakan melanggar hukum. Kerugian negara dari PPN dan pajak penghasilan yang menghilang mencapai 3,5 triliun per tahun. Nah, ini adalah kerugian ekonomi yang sangat masif. Lalu selanjutnya ada isu plagiarisme akademik. Kasus ini merusak integritas pendidikan kita. Sanksi yang diterapkan seperti pencabutan gelar akademik menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini di dunia ilmiah. Lalu selanjutnya kasus lagu digital. Kasus lagu Cantik yang melibatkan tuntutan terhadap Nela Karisma atas dugaan pelanggaran hak cipta. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta lagu di era streaming menuntut perusahaan platform untuk bertindak lebih tegas dalam memfilter konten. Nah, dengan memahami tentang hak cipta digital, kini kita beralih ke jenis KI yang berfungsi inovasi teknologi, yakni paten. Paten adalah jenis KI yang paling kuat dan paling mahal untuk diperoleh. Paten memberikan hak monopoli eksekutif selama 20 tahun. Filosofinya sangat pragmatis. Jadi paten adalah perjanjian antara penemu dan negara. Tujuan dari paten yang pertama, yakni untuk mendorong inovasi jangka panjang, yakni memberikan jaminan keuntungan bagi penentu untuk membiayai R&D yang mahal. Lalu yang kedua, mendorong publikasi penemuan. Penemu wajib mempublikasikan detail penemuan secara rinci, sehingga setelah 20 tahun penemuan itu menjadi milik publik dan dapat digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Karena paten memberikan monopoli, syaratnya sangat ketat dan harus dipenuhi seluruhnya, yakni di antaranya yang pertama syarat paten baru yakni novelty. Ini merupakan penemuan yang belum pernah diungkapkan kepada publik maupun di dunia. Ini disebut juga kebaruan absolut. Lalu yang keduanya tidak mudah, intensive step. Ini adalah syarat tertulis. Penemuan tidak boleh jelas atau mudah bagi seseorang yang ahli di bidang tersebut, yakni personal skill in the art. Harus ada langkah-langkah intensif yang signifikan.
Lalu selanjutnya dapat diaplikasikan di industri. Penemuan tersebut harus dapat diproduksi atau digunakan dalam industri, bukan hanya konsep teoritis belaka. Lalu selanjutnya, klasifikasi paten didasarkan pada objek perlindungan, yakni yang pertama paten utilitas, yakni utility paten, yakni ia melindungi fungsi dan cara kerja, misalnya algoritma baru, proses manufaktur, obat-obatan. Lalu selanjutnya paten desain. Desain paten di sini melindungi tampilan visual atau ornamen. Misalnya seperti pola pada ban, bentuk interface aplikasi, dan ini adalah paten yang menjadi isu sentral dalam perselisihan teknologi. Lalu selanjutnya ada paten tanam, plant paten, yakni ia melindungi varietas tanaman baru yang dikembangkan. Next slide. Dengan memahami betapa ketatnya syarat paten, tidak heran jika sengketa paten selalu melibatkan uang miliaran. Lalu selanjutnya mari kita implementasi hukumnya. Di Indonesia, paten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Masa berlaku paten yakni 20 tahun tanpa perpanjangan, sedangkan sanksi pidananya mencapai 4 tahun penjara. Lalu salah satu inovasi penting dalam undang-undang ini adalah paten sederhana. Ini adalah jalur yang lebih cepat, murah, dan hanya berlaku 10 tahun. Ditunjukkan untuk penemuan yang memiliki tingkat efisiensi rendah. Sangat ideal untuk penelitian di kampus dan UMKM. Lalu di Indonesia, paten juga melindungi teknologi digital. Contohnya ada paten pada sistem matching penumpang dan driver yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan teknologi lokal kita. Lalu di sini saya akan ada penjelasan analisis kasus global, yakni Apple versus Samsung. Kasus Apple melawan Samsung adalah studi kasus paten paling penting di dunia teknologi. Ini adalah sengketa patency obvious yang fokus pada paten desain. Inti gugatan Apple adalah Samsung meniru 3 elemen desain utama iPhone, termasuk rounded corners, yakni sudut membulat, lalu ada bezel, bingkai layar, dan grid of icons, yakni tampilan icon bentuk kisi-kisi. Putusan akhir mengharuskan Samsung membayar sebanyak $532 juta kepada Apple. Lalu ada pula dampak strategi kasusnya. Nah, dampak strateginya yakni sangatlah meluas. Yang pertama adalah legalitas desain. Kasus ini menegaskan bahwa elemen desain, bahkan hal yang terlihat sepele seperti sudut pandang membulat, dapat memiliki nilai hukum yang sangat besar. Lalu selanjutnya ada dorongan inovasi. Perusahaan didorong untuk berinovasi pada setiap aspek produk, baik fungsi yakni utilitas maupun tampilan, yakni desain. Lalu selanjutnya ada biaya litigasi KI. Yakni kasus ini menunjukkan betapa mahalnya sengketa paten di pasar global. Lalu jika paten mengharuskan kita publikasi, rahasia dagang justru sebaliknya. Publikasi hanya ada jika kita menjaga kerahasiaan dan kita selanjutnya beralih ke rahasia dagang. Next slide. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah jenis KI yang melindungi informasi yang sangat sensitif, yang keberadaannya adalah keunggulan kompetisi perusahaan. Perlindungannya unik karena tidak memiliki masa berlaku. Ada 3 kriteria mutlak rahasia dagang. Yang pertama ini ada rahasia. Rahasia yakni tidak diketahui oleh publik. Nah, ini yang membedakan dengan paten harus dipublikasikan. Lalu yang kedua ada nilai ekonomi.
memberikan keunggulan kompetitif, contohnya seperti customer list, formula unik, bahkan proses produk rahasia. Lalu yang ketiga ada upaya perlindungan. Pemilik harus melakukan langkah-langkah yang wajar, yakni reasonable effort, untuk menjaga kerahasiaannya. Misalnya menggunakan NDI, yakni non-disclosure engerment, yakni membatasi akses atau membatas akses, dan ada pula menyimpan di brankas. Lalu di Indonesia rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Sanksinya meliputi pidana maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta. Keunikannya, perlindungan berlaku selama rahasia terjaga. Jika rahasia ini bocor karena kelalaian pemilik, misalnya tidak ada NDI, tidak ada pengaman, maka pelindungan hukum rahasia dagang hilang secara otomatis. Lalu selanjutnya studi kasus Indonesia dan implementasinya. Contoh kasus nyata di Indonesia adalah CV Bintang Harapan melawan Hipin. Kasusnya di sini karyawan membocorkan resep kopi khas kepada pesaing. Resep itu dianggap rahasia dagang karena perusahaan telah melakukan upaya perlindungan melalui kontak kerja dan kerahasiaan. Lalu hasilnya apa? Hasilnya pengadilan memutuskan Hipin bersalah karena melanggar rahasia dagang. Nah, kasus ini menegaskan bahwa untuk formula, resep, ataupun daftar klien yang ingin dilindungi, yang Anda ingin lindungi selamanya, rahasia dagang adalah alat yang paling strategis, asalkan kita secara konsisten menjaga sebagai rahasia. Lalu kita telah membahas 4 pilar KI, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang isu etika kekayaan intelektual. Isu etika dalam kekayaan intelektual menjadi semakin penting di era pelanggaran kekayaan intelektual tidak selalu terjadi karena lemahnya hukum, tetapi juga karena kurangnya kesadaran etika dari individu maupun organisasi. Di sini yang pertama ada isu etika digital. Yang pertama ada plagiarisme, yaitu penggunaan karya orang lain tanpa izin dan tanpa atribusi atau menyertakan sumber. Lalu dampaknya dapat merugikan pencipta asli, menurunkan kredibilitas akademik dan profesional. Lalu selanjutnya ada rekayasa balik, yaitu membongkar suatu produk untuk mengetahui cara kerjanya atau meniru desainnya. Contohnya ada membongkar software untuk mengetahui algoritmanya. Di sini etikanya adalah ilegal bila untuk tujuan riset, interoperabilitas atau pembelajaran dengan batas tertentu. Tidak etis atau tidak ilegal bila digunakan untuk meniru dan menjual produk tanpa izin. Selanjutnya ada open source, yaitu kode sumber terbuka boleh digunakan dan dimodifikasi, tetapi harus patuh lisensi. Contohnya adalah menggunakan library open source dalam aplikasi komersial. Nah, etikanya di sini harus mencantumkan atribusi pembuat asli. Lalu yang kedua, tidak boleh mengklaim karya tersebut sebagai buatan sendiri. Yang terakhir, jika lisensi tidak memperbolehkan komersialisasi, maka tidak boleh dijual. Lalu yang keempat ada cyber squatting, yaitu mendaftarkan domain dengan merek atau nama orang lain untuk keuntungan pribadi. Contohnya, mendaftarkan domain nama brand terkenal dan menjualnya ke pemilik merek dengan harga tinggi. Dampaknya dapat merusak reputasi merek dan melanggar etika bisnis dan hukum kekayaan intelektual. Lalu selanjutnya di sini ada intelligent competitive versus spoilness industry. Nah, intelligent competitive itu legal dan etis, sedangkan spoilness industry itu ilegal dan tidak etis. Yang kedua,
Intelijen kompetitif yaitu mengumpulkan data secara publik, sedangkan spoilers industry itu mencuri data rahasia perusahaan. Lalu, yang ketiga, intelijen kompetitif itu untuk analisis pasar, sedangkan spoilers industry untuk merugikan pesaing. Contohnya, dari intelijen kompetitif itu ada riset paten dan laporan publik. Sedangkan spoilers industry contohnya adalah penyadapan data internal pesaing. Lalu selanjutnya di sini ada etika AI generatif. Di sini tantangan kepemilikan karya. Siapa pemilik karya AI? Yaitu yang pertama adalah pengguna. Pengguna adalah yang memberi prompt kepada lalu ada pengembang. Pengembang adalah yang membuat model, lalu atau AI itu sendiri yang belum diakui hukum. Lalu selanjutnya ada masalah etika. Pelatihan AI dengan data berhak cipta tanpa izin. AI meniru gaya kreator tanpa kompensasi dan tidak ada transparansi penggunaan data. Status hukum saat ini belum ada aturan khusus AS karya AI tidak dapat dipatenkan. Indonesia belum memiliki regulasi khusus. Lalu, isu etika, pelatihan AI dengan tanpa izin, AI meniru gaya artis tanpa kompensasi, ketergantungan pada konten berhak cipta. Lalu selanjutnya ada pertimbangan etis. Yang pertama ada transparansi tentang penggunaan AI. Yang kedua, kompensasi untuk pencipta AI. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Selanjutnya di sini ada konteks Indonesia. Indonesia memiliki lembaga dan regulasi yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual. Namun, masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam dunia digital. Yang pertama, Kebijakan Nasional Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, registrasi dan perlindungan hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Lalu yang kedua ada Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, melakukan pengawasan konten digital dan melakukan penanganan pelanggaran kekayaan intelektual online. Dan yang ketiga ada BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, yang melakukan keamanan cyber untuk melindungi aset intelektual. Lalu di sini ada kondisi kekayaan intelektual di Indonesia. 84% software yang digunakan di Indonesia masih bajakan. Data BSA The Software Alliance. Lalu negara rugi kurang lebih sampai 3,5 triliun akibat pembajakan software. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah. Lalu selanjutnya ada tantangan dan upaya. Tantangan utamanya adalah pembajakan digital yang tinggi, lalu lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran atau literasi kekayaan intelektual di masyarakat, dan yang terakhir ada perkembangan teknologi AI generatif. Nah, selanjutnya ada upaya pemerintah dan perguruan tinggi. Yang pertama ada pendidikan dan sosialisasi. Nah, edukasi dan sosialisasi itu integrasi materi etika kekayaan intelektual dalam kurikulum kampus. Lalu yang kedua ada revisi regulasi, yaitu memperbarui undang-undang kekayaan intelektual agar sesuai dengan era digital dan AI. Yang terakhir ada kerjasama internasional, yaitu harmonisasi hukum kekayaan intelektual dengan standar global. Selanjutnya ada studi kasus akhir AI dan hak cipta digital. Nah, siapa pemilik karya AI? Di sini ada pengguna AI. Pengguna AI adalah yang memberikan prompt, lalu ada pengembang AI yang membuat algoritma dan melatih model, lalu di situ ada AI sendiri
yang sebagai entitas kreatif independen, yang dianggap entitas kreatif tapi belum diakui oleh hukum. Lalu selanjutnya ada analisis hukum Indonesia, status hukum saat ini. Belum ada regulasi khusus, Undang-Undang Hak Cipta belum mengakomodasi karya AI. Belum ada aturan khusus untuk karya AI. Lalu yang kedua ada definisi pencipta. Hukum di Indonesia mengharuskan manusia sebagai pencipta. Definisi pencipta dalam hukum masih mengacu pada manusia. Lalu referensi internasional. AI tidak dapat menjadi pencipta yang sah. Lalu kasus relevan, di sini ada kasus Mankey Selfie 2018, Pengadilan AS memutuskan hewan tidak dapat memiliki hak cipta. Lalu yang kedua ada kasus Zarya of the Dawn tahun 2023, karya komik dengan gambaran AI hanya teks yang dilindungi oleh hak cipta. Lalu selanjutnya adalah implikasi dan rekomendasi. Perlunya revisi Undang-Undang Hak Cipta untuk mengakomodasi AI. Lalu pembentukan kebijakan etis penggunaan AI kreatif. Harus ada kebijakan etis penggunaan AI kreatif, menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak. Lalu selanjutnya ada di sini ringkasan dan diskusi. Ringkasan poin utama adalah hak cipta, yaitu yang pertama melindungi karya kreatif, baik itu karya tulis, karya musik, film, software, atau dan lain sebagainya. Masa berlakunya adalah 50 tahun, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua, ada paten, yaitu melindungi penemuan teknis, yaitu baru, inventif, atau dapat diterapkan industri. Syaratnya, masa berlakunya adalah 20 tahun, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Selanjutnya ada rahasia dagang, yaitu melindungi informasi rahasia bernilai ekonomi. Berlaku selama rahasia itu terjaga, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 pada tahun 2000. Yang terakhir adalah isu etika, yaitu di sini membahas tentang plagiarisme, rekayasa balik, open source, cyber squatting, dan AI generatif. Di sini adalah pertanyaan diskusi. Yang pertama, apakah AI bisa menjadi pencipta yang sah? Pertimbangkan definisi pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Jawabannya di sini adalah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di Indonesia, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dari definisi tersebut, jelas bahwa pencipta haruslah manusia, karena unsur pikiran, imajinasi, dan kepribadian hanya dimiliki oleh manusia, bukan mesin atau sistem buatan. Kecerdasan buatan atau AI hanyalah alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan sebuah karya. Meskipun AI dapat membuat musik, tulisan, atau gambar secara mandiri, hak cipta tetap melekat pada manusia yang mengembangkan, melatih, atau memprogram AI tersebut, atau menggunakan AI sebagai alat untuk menghasilkan karya. Dengan demikian, AI tidak dapat diakui sebagai pencipta secara hukum di Indonesia karena tidak memenuhi unsur kesadaran, tanggung jawab, dan kepribadian hukum yang disyaratkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun, di masa depan, isu ini bisa berkembang seiring dengan perubahan regulasi dan teknologi. Lalu yang kedua, mengapa banyak pelanggaran kekayaan intelektual terjadi di sektor digital? Analisis faktor teknologi, ekonomi, dan kesadaran masyarakat. Jawabannya, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran kekayaan intelektual di sektor digital. Yang pertama, kemudahan akses teknologi.
Dunia digital memungkinkan siapapun mengunduh, menyalin, dan menyebarkan karya secepat-cepat dan luas tanpa izin. File digital, baik itu musik, video, software, atau desain itu sangat mudah digandakan tanpa kehilangan kualitas. Lalu yang kedua ada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna internet belum memahami pentingnya hak cipta dan etika penggunaan karya orang lain. Banyak yang menganggap karya internet adalah gratis untuk digunakan. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomi dan keuntungan cepat. Beberapa pihak melakukan pelanggaran kekayaan intelektual seperti bajakan software, musik, dan film karena ingin mendapatkan keuntungan tanpa harus membayar biaya lisensi. Lalu yang keempat, ada kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Regulasi di dunia digital sangat sulit ditegakkan karena pelanggaran sering terjadi di lintas negara, anonim, dan sulit dilacak. Lalu yang terakhir ada budaya digital yang terbuka. Platform berbagi seperti media sosial, website, download, dan marketplace digital mendorong perilaku berbagi tanpa mempertimbangkan kepemilikan kekayaan intelektual. Jadi, pelanggaran kekayaan intelektual di dunia digital tidak hanya karena faktor teknis, tetapi juga karena kombinasi antara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lemahnya kesadaran hukum. Lalu di sini pertanyaan yang terakhir, apa yang dilakukan kampus untuk menanamkan etika kekayaan intelektual? Pikirkan kurikulum, kebijakan, dan inisiatif kampus. Jawabannya, kampus memiliki peran penting dalam membentuk sikap etis dan kesadaran hukum mahasiswa terhadap kekayaan intelektual. Beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, integrasi etika dan kekayaan intelektual ke dalam kurikulum. Kampus dapat memasukkan materi tentang hak cipta, paten, dan etika akademik ke dalam mata kuliah wajib atau pelatihan. Mahasiswa perlu memahami batasan penggunaan karya orang lain dalam tugas, penelitian, atau publikasi. Yang kedua, kebijakan kampus tetap tegas. Kampus harus tahu memiliki kebijakan anti plagiarisme dan panduan penggunaan sumber yang jelas. Setiap karya ilmiah, tugas akhir, atau publikasi harus melalui sistem pendeteksi plagiarisme. Yang ketiga ada penyuluhan dan seminar edukatif, yaitu mengadakan seminar, lokal karya, atau pelatihan tentang kekayaan intelektual bekerja sama dengan lembaga seperti Kemenkumham atau DJKI. Yang keempat ada fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual mahasiswa dan dosen, yang dimana kampus dapat membantu proses pendaftaran hak cipta, merek atau paten hasil karya, aktivitas akademika. Nah, yang terakhir ada budaya akademik yang etis, yaitu kampus perlu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap karya orang lain sebagai bagian dari karakter akademik. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, kampus bukan hanya melahirkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan menghargai karya orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya, Okta Erlisa. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang atas pemaparan materi yang telah disampaikan dengan sangat jelas. Dari presentasi ini kita belajar bahwa kekayaan intelektual adalah bentuk penghargaan terhadap hasil karya dan inovasi manusia. Perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan rahasia dagang sangat penting untuk mendorong kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya bangsa. Demikianlah berakhirnya presentasi dari kelompok kami mengenai bab 6 intellectual property atau kekayaan intelektual. Saya selaku moderator sekaligus pemateri, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.